Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan tentang zodiak, Sun, Moon, dan Rising ya. Jadi silahkan cek Sun, Moon, dan Rising kalian di mesin pencarian. Ketik saja cek Sun, Moon, Rising ya. Dan untuk mengetahui Sun, Moon, Rising diperlukan data tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir, oke? Kenapa saya menganjurkan untuk cek Sun, Moon, Rising? Jadi biar mendapatkan hasil pembacaan yang lebih spesifik, lalu mungkin bisa jadi lebih resonate gitu ya. Jadi bukan hanya dari sun sign aja, sun sign itu kan berdasarkan tanggal dan bulan ya. Gitu. Oke, jadi misalkan sun-nya itu Virgo, moon sign-nya Libra, dan rising-nya Scorpio. Jadi cek satu-satu. Itu kalau saran saya, oke? Baiklah, kita langsung saja membuat video zodiak kali ini tentang water sign ya. Jadi unsur air, ada Pisces, ada Cancer, dan ada Scorpio, oke? Dan ya itu aja, oke? Kalau sudah tahu sign yang mau dilihat itu apa ya berdasarkan sun, moon, atau rising kalian, langsung cek di description box, biasanya saya taruh timestamp-nya, oke? Itu saja, kita langsung mulai saja dari Pisces ya. Ingat ya, ini hanya general reading, jadi memang tidak harus resonate untuk semua orang. Silakan ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak, oke? Kita langsung menuju ke Pisces. Oke, untuk Pisces atau Pisces di sini, energi yang saya rasakan di sini ya, buat kalian, sebagian besar kalian itu kemungkinan sedang memiliki permasalahan dalam relationship. Apapun relationship-nya ya, maksudnya bisa mungkin relationship dengan pacar gitu ya, dengan pasangan resmi atau yang belum resmi gitu maksudnya. Jadi intinya kalian punya permasalahan dengan romantic relationship kalian. Ya, punya permasalahan dengan itulah ya. Dengan partner kalian dalam hal itu. Sebagian besar di sini yang saya lihat seperti itu. Nah, sebagian besar dari kalian akhirnya memilih untuk mengalihkan fokus pikiran kalian dan dunia kalian pada pekerjaan atau karir atau pencapaian hidup yang lain, terutama yang berkaitan soal finansial di sini kalau yang saya lihat ya. Dan itu sebenarnya sukses, oke? Cuman di sini ada 3 of Swords dan 5 of Swords. Jadi sebagian dari kalian kemungkinan terjebak pada hubungan yang sifatnya toksik. Ya. Hubungan itu menyakiti kalian terus gitu. Sering terjadinya konflik dalam hubungan itu. Perbedaan sudut pandang. Iya, gimana ya? Perbedaan sudut pandang, tapi di sini kalau yang saya rasakan, kalian mungkin merasa pasangan kalian itu tidak bisa memahami kalian, maksudnya tidak bisa sedikit punya rasa empati gitu sama kalian gitu, sehingga kalian merasa tertekan dalam konflik itu gitu. Kalian bukan hanya stres sendiri dalam konflik itu, tetapi gimana ya, saat kalian berusaha memahami pasangan, tetapi pasangan itu juga kalian yang rasa ya, ini bukan, maksudnya ini saya hanya membaca apa yang kalian rasakan dan itu pun kalau resonate. Oke? Tapi kalau yang saya lihat di sini, kalian merasa pasangan kalian tuh kurang mempunyai empati sama kalian, sehingga kalian juga susah untuk mencoba melihat dari sudut pandang dia karena kalian sendiri sudah terluka di sini, oke? Ini hubungan yang tidak sehat. Kemungkinan hubungan yang sudah berlangsung cukup lama ya. Tetapi kalian ini, nah ini Pisces yang rata-rata saya temui ya, biasanya itu terutama maskulinnya ya, yang dominan maskulin. Bukan dominan maskulin. Yang saya temui sih rata-rata ya dominan, terserah lah ya, maskulin bisa, feminin bisa. Masalahnya kan ini nggak tentang gender ya. Bisa jadi dia
maksudnya pria tapi tidak harus yang dominan di situ, maskulin juga bisa jadi pasangannya itu yang dominannya maskulin. It's okay, kita nggak berbicara soal gender, tapi sebagian Pisces yang saya lihat ya, yang saya lihat ini tidak mewakili semua Pisces, oke. Mereka saat berada di hubungan yang apa namanya udah nggak nyaman gitu ya, sakit dan terluka, mereka memilih diam dan stay di hubungan itu, gitu sih. Gimana ya, sebagian sih, nggak semua, beberapa Pisces aja lah yang saya temui. Jadi hubungan itu seperti sudah terlalu berantakan ya, tapi mereka memilih diam di mode itu, di situasi itu, bukan merubah situasi itu atau mencoba memperbaiki situasi itu atau keluar dari situasi itu. Ya intinya keluar sih, maksudnya keluar dari hubungan gitu ya. Keluar dari situasi itu tuh ada dua caranya. Pertama, keluar dari hubungan, jelas itu keluar dari situasi itu, dan selama tidak masuk ke hubungan yang seperti itu lagi di kemudian hari ya, oke. Kedua, bisa juga berusaha melakukan reformasi dalam hubungan itu ya, sehingga situasinya juga berbeda, berubah, circumstancesnya berubah gitu loh. Jadi gitulah. Ya mungkin beberapa Pisces aja yang saya tahu gitu. Itu oke lah. Terlalu ini juga ya. Terlalu umum juga, maksudnya tidak bisa mewakili semua Pisces sih, oke? Tapi intinya gitu. Sorry, soal maskulin sama feminin tadi saya ralat ya. Tidak selalu maskulin sih, bisa feminin juga gitu. Dan gini ya, yang tahu hubungan itu kan sebenarnya mereka berdua ya. Apakah mereka yang... Tapi kalau yang saya lihat sih, pasangan yang lebih mendominasi gitu. Cuman sebagian Pisces itu... Oke. Ini kalau yang saya lihat ya, pria Pisces ya. Maksudnya kalau maskulin itu memang nggak berbicara soal pria atau wanita sih ya. Ya lebih ke energi ya, bukan gender. Cuman beberapa pria Pisces yang saya ketahui gitu, mungkin situasinya itu, ini nggak semua ya, sorry, pasangannya itu yang mendominasi dia, mencoba mendominasi dia. Ini tergantung sih pasangan kalian itu apa gitu, tapi saya pernah menemui beberapa kali ya pasangan Pisces, prianya dan wanitanya itu dari fire sign ya. Fire sign itu ya bisa Aries, bisa Leo gitu kan. Nah itu terutama Aries dan Leo itu kan cenderung untuk mendominasi ya, cenderung untuk memimpin. Nah masalahnya dari sign-nya aja secara karakter mereka udah berseberangan ya. Coba deh dicek aja. Biasanya ya gitulah. Karena satunya itu unsur air, satunya unsur api. Ya memang kita nggak hanya membaca dari sun sign aja, tapi ya bisa natal chart secara keseluruhan atau mungkin bisa perwakilan sun moon rising gitulah. Cuman beberapa case yang saya lihat di lapangan itu yaitu tadi pasangannya fire sign yang Aries Leo yang cenderung memimpin, cenderung mendominasi, sementara secara karakter mereka cukup bertolak belakang gitu, secara prinsipil gitu. Sehingga gimana ya, hubungan itu bisa berlangsung lama, cuman ternyata di dalamnya itu semacam kropos gitu loh. Ya, yang Pisces itu merasa banyak terluka di situ, tetapi dia tetap stay dalam hubungan itu. Ya nggak masalah sih, maksudnya itu pilihan gitu. Tapi kalaupun stay, ya gimana ya, ada baiknya kan ada sesuatu yang dirubah di dalamnya, coba dirubah biar nyaman lah. Masa mau sih menjalani hubungan yang terus-terusan bikin stres kayak gitu untuk jangka panjang, itu kan itu bukan good idea sepertinya ya. Kayak gitulah ya. Kayak gitu. Jadi oh ya, pria Piscesnya ini dia cenderung tidak mau diatur, cenderung tidak mau didominasi gitu. Apalagi cara mendominasi pasangannya, cara pasangannya mendominasi mereka itu terasa menekan mereka gitu.
Pertama secara karakter nggak cocok, terus secara sudut pandang juga terlalu bertolak belakang gitu. Jadi gimana ya, akhirnya gitu, ini seperti hubungan yang dipaksakan. Menurut saya sebenarnya mau stay atau tidak itu terserah, cuman kesalahannya adalah saat situasi itu sudah menyakiti dia terus gitu ya. Ini berlaku untuk siapapun, tetapi dia memilih diam dan akhirnya apa ya, memilih diam di situ tanpa buat suatu perubahan lah intinya, yang jadinya hanya melukai dia dalam jangka waktu yang panjang gitu loh di sini, ya kan? Kayak gitu. Cenderung apa ya? Tidak berani melawan arus, itu pertama. Tidak berani mengambil resiko, terutama dalam berhubungan gitu. Jadinya ya begitu gitu. Sebenarnya semua itu ada resikonya, bahkan dia stay di situ pun ada resikonya. Resikonya dia harus berada di situasi yang bikin stres gitu ya, konflik yang panjang, menyakiti dia terus, apalagi Pisces. Pisces itu sensitif dan perasa banget, jadi terlalu mudah untuk melukai mereka sebenarnya, walaupun mereka itu tidak banyak berbicara. Misalkan seperti itu ya. Ya itulah intinya, apa ya, yaitu oh ya, semua itu ada resikonya, tetapi yang bisa dipertimbangkan itu kan hal apa yang bisa dibayar dengan resiko itu. Maksudnya resiko dengan hasil perubahan yang bisa kita dapat itu worthy atau enggak gitu. Dengan resiko yang besar tapi ini untuk perubahan yang baik, kenapa tidak gitu kan. Intinya gitu sih, terlalu takut mengambil resiko dan membiarkan gitu ya, membiarkan, ya udah membiarkan aja gitu. Situasi seperti itu terus entah sampai kapan, dan nggak ada usaha untuk apa, memperbaiki lah intinya gitu. Atau mungkin problem solvingnya nggak tepat gitu, jadi cenderung pasif di situasi yang sudah toksik gitu. Itu sih ya. Oke, itu contoh aja. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ini dominan Pisces di sini itu mengalami masalah yang pelik dan berkepanjangan di relationship-nya ya, dengan pasangan resmi ataupun bukan gitu. Dan bisa jadi mereka itu sudah tidak nyaman dengan pasangannya, cuman mereka juga nggak berani mengambil langkah gitu untuk memilih apa yang sesuai dengan hatinya gitu. Itu sih. Apalagi ya, iya gitu, akhirnya mereka memilih diam, iya tetap stay dalam hubungan itu diam, tapi mengalihkan perhatian dan energinya tuh ke pekerjaan ya. Di sini ada Four of Wands dan ada Eight of Pentacles, jadi kelihatannya dalam pekerjaan beberapa bulan ke depan itu ada hal-hal baik yang bisa jadi stimulus dominan Pisces di sini untuk apa ya, lebih semangat lagi bekerja gitu. Dan kedepannya saya lihat karena stimulus itu ya, orang itu kadang juga perlu distimulus gitu. Jadi begitu dia coba fokus di pekerjaannya, bekerja keras, kemudian ada hasil baik, ada kesempatan-kesempatan baru gitu yang bikin dia excited, semangat gitu. Itu kan juga stimulus buat dia. Ya, hal-hal seperti itu bisa jadi stimulan untuk dia itu bekerja lagi lebih keras. Jadi kalau yang saya lihat di sini beberapa bulan ke depan ini kayaknya lumayan panjang, sampai awal tahun depan mungkin ya. Awal tahun depan itu dia hanya mau fokus dalam pekerjaannya ya. Eight of Cups dan Page of Pentacles gitu. Jadi ketika hubungannya sudah tidak membawa kenyamanan buat dia, akhirnya dia menjadikan pekerjaan itu sebagai prioritasnya gitu ya, gitu sih. Dan pekerjaan itu dia jadikan sebagai pelariannya gitu. Oke. Nah, di sini kelihatan ada Six of Pentacles dan Two of Pentacles. Jadi kelihatannya ya, setidaknya sampai awal tahun depan itu dominan Pisces yang terlihat di sini, mereka sedang menikmati sibuk-sibuknya, dan pasangannya ini bisa merasa ini apa ya,
situasi yang kurang menyenangkan buat mereka, karena di saat hubungan itu sendiri belum beres atau belum sembuh gitu ya, belum clear, justru pasangannya itu melihat Pisces ini sibuk sama pekerjaannya dan melupakan mereka gitu. Jadi apa ya, akhirnya masalah ini jadi gantung gitu. Gantung di sini akhirnya tidak membuat pasangannya itu puas, dan justru gimana sih kalau kita sakit tapi tidak diobati, tidak ditangani gitu. Rasanya nggak enak terus kan? Kayak gitulah kurang lebih. Ya, saat badan sakit tapi memilih tidak diobati, akhirnya rasanya nggak enak terus bawaannya. Kayak gitu. Ya, jadi selama ya gimana ya, ini kalau dilihat dari pekerjaan ini bagus ya, kelihatan dia bahkan rela melakukan beberapa pekerjaan karena udah merasa itu tempat pelarian yang oke buat dia, hasilnya pun memuaskan gitu loh. Jadi kemungkinan dia akan memilih terus sibuk sampai tahun depan, awal tahun depan. Selanjutnya bisa jadi dia sibuk atau mungkin agak renggang, tetapi sampai awal tahun depan ini kelihatannya kesibukannya itu meningkat terus gitu ya. Dan ya biasalah, pasangannya pasti akan merasa lebih dicueki gitu, karena ya gimana lagi, dia sudah tidak nyaman dengan pasangannya, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa speak up, akhirnya dia hanya bisa mencari pelarian lewat pekerjaan gitu ya. Setidaknya pekerjaan, saya nggak bilang semua Pisces di sini hanya akan mencari pelarian di pekerjaannya. Yang dia seriusin itu pekerjaannya, itu pasti. Tetapi kalau dia punya pelarian lain di luar pekerjaannya, itu mungkin maaf banget, itu hanya selingan gitu. Tidak serius. Jadi sama pekerjaannya itu dia punya serius relationship, serius komitmen gitu sama pekerjaannya ini, karena ya itu tadi, dia udah gak nyaman sama relationshipnya yang mungkin official itu. Nah, ke depan ini dia justru makin ketemu nih Ace of Pentacles dan Nine of Wands, ketemu sama pintu-pintu yang terbuka, yang dia itu tertarik juga udah lama sama hal itu gitu. Jadi kemungkinan sampai beberapa bulan ke depan dia tuh melihat opportunity ya, melihat banyak kesempatan lah, lumayan lah, ada beberapa kesempatan yang memang sudah dia inginkan gitu, sehingga dia nggak mau kehilangan pasangan itu. Bahkan kalau harus meninggalkan pasangannya, maksudnya meninggalkan gimana ya, bukan berarti dia berani berbicara putus, tidak juga gitu loh, tetapi meninggalkan di sini, meninggalkan ya pergi aja secara fisik dan fokus atau menyibukkan diri di pekerjaannya gitu. Dia makin tidak mau kehilangan pekerjaannya ini, dan dia lebih apa ya, memprioritaskan pekerjaannya ini dan kesempatan-kesempatan yang akan dia lihat ke depan. Itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi untuk Pisces dalam hal kesempatan pekerjaan ya kesempatan pekerjaan atau partner bisnis atau apapun itu yang membawa pada kesuksesan material, itu akan banyak terlihat di beberapa bulan ke depan ya. Jadi sampai di awal-awal tahun depan itu kemungkinan kurva kesibukannya itu meningkat terus ya, setidaknya sampai awal tahun ke depan. Saya nggak bilang selanjutnya akan turun, tetapi kita yang paling kuat di sini, yang jelas itu yang saya baca, yang saya rasakan itu awal tahun depan ya, meningkat terus itu ya. Dia makin nggak mau kehilangan kesempatan itu sih. Jadi dia rela maupun hubungannya berantakan kayak ya, maupun urusan di rumah itu berantakan, tetapi dia tetap nggak akan mau melepaskan opportunity yang sudah dia lihat itu. Jadi gimana ya, dia merasa ini lebih berharga justru sama hubungannya gitu. Dan dia untuk urusan hubungannya, dia lebih memilih untuk apa ya, lari dari masalah sih. Kalau saya melihat ini lari dari masalah ya, lari dari kenyataan, bukan menyelesaikan kenyataan itu. Penyelesaian itu bukan berarti harus putus memang, tetapi ya itu tadi, gimana mencoba untuk melakukan ya evaluasi lah sama pasangannya gitu untuk hubungan mereka. Mereka ini
cenderung menghindari konflik. Ya, gimana ya? Kita memang harus menghindari konflik, tetapi kalau ada masalah yang harus diselesaikan, ya harus diselesaikan dong. Bukan ditinggal lari, karena kalau kita tinggal lari, masalah itu akan terus membuntuti sebenarnya. Jadi Pisces di sini dalam hal relationship-nya mereka cenderung lari dari masalah itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Nah, di sini kelihatan Three of Swords, Five of Swords ini menggambarkan situasi relationship-nya. Bisa juga dia sebenarnya hatinya itu hatinya itu untuk orang lain bisa jadi. Yang mungkin bisa jadi bukan pasangan yang resmi ada di sampingnya gitu. Tetapi itu tadi dia terlalu takut untuk dia terlalu takut untuk menghadapi konflik ya. Gimana ya? Ya terlalu takut untuk menghadapi konflik. Padahal itu adalah jalan untuk menyelesaikan situasinya gitu. Jadi gimana ya? Terkadang untuk menyelesaikan sesuatu itu memang kita harus berani dulu menghadapi konflik gitu kan. Karena memang itu satu-satunya jalan misalkan. Harus melewati jalan itu gitu. Tentunya mungkin pembicaranya akan banyak konflik, tetapi ya gimana ya? Lari dari masalah itu juga nggak membuat kita sampai ke tujuan misalkan gitulah. Jadi bisa juga mereka itu hatinya itu tidak untuk pasangan resmi di sampingnya, dan ya karena udah gak nyaman juga ya. Tapi itu tadi nggak tahu ya, dalam hal relationship ini pasangannya itu termasuk orang yang sangat mengintimidasi dia sih. Jadi kelihatan dia takut banget. Tapi sebenarnya bukan hanya salah pasangannya juga ya, karena Pisces-nya di sini juga yang harusnya sadar bahwa perubahan dalam hidupnya itu juga bergantung dia gitu. Saat dia memilih lepas tangan, ya berarti dia menyerahkan pada keadaan sekitar gitu untuk menentukan sendiri destininya gitu. Ya, gitu sih. Ya itu terserah lah, itu pilihan, oke? Nah, kalau di sini release renewal. Nah, di sini ini transformasi besar-besaran ya. Jadi kalau dalam hal relationship ke depannya ini saya lihat beberapa bulan ke depan, itu rata-rata Pisces di sini akan merasa sangat, yang terasa jelas di sini adalah mimpi buruk di hubungannya. Hubungannya itu terus memberi dia mimpi buruk yang membuat dia nggak bisa tidur nyaman ya. Begitu mungkin sampai di rumah atau harus ketemu pasangannya, itu adalah waktu yang membuat dia itu nggak nyaman dan nggak semangat gitu. Kalau bisa tuh di skip aja gitu. Dan situasi kalau seperti itu kalau diteruskan ya, itu sangat tidak nyaman sekali ya. Ya jelas ya, kalau tidak nyaman jelas, masalahnya tidak semua orang itu berani untuk mengambil langkah keluar dari situasi itu ya. Mau memilih terus dealing sama hal tidak nyaman atau mau keluar gitu ya, agar itu nggak harus terus-terus terjadi gitu. Maksudnya nggak harus kita berada di situasi yang tidak nyaman terus, kita harus buat perubahan dong. Itu kalau saya sih ya, terserah ya, masing-masing orang beda-beda. Mungkin buat orang yang terlalu takut mengambil langkah ya, terlalu takut untuk ya gitulah, untuk speak up, mungkin terlalu takut untuk ya mengambil resiko, terlalu takut, intinya nggak cukup berani itu ya. Akhirnya mereka harus gimana ya, mungkin mereka akhirnya memilih untuk berada di situasi yang gak nyaman terus seperti itu gitu, dan akhirnya terus-terusan cari pelarian. Sebenarnya kalau ada pelarian yang bagus, it's okay gitu. Cuman kalau dia tidak menemukan pelarian yang bagus, akhirnya dia jadi pada pelarian yang tidak baik buat hidupnya. Kenapa tidak baik buat hidupnya? Karena saat dia memasuki pelarian itu, justru kedepannya hidupnya semakin berantakan ya. Gak ada lagi hal baik yang terlihat bisa dia lakukan gitu. Itu akhirnya dia terjebak di lubang yang kusut gitu. Dan kalau sudah terjebak di situ, itu butuh yang namanya kekuatan pikiran untuk
bisa keluar dari situ. Sementara orang yang punya kekuatan pikiran kayak gitu, orang yang sudah melalui hal-hal berat di hidupnya dan sudah sering jatuh dan bangkit gitu. Sementara kalau dia sudah cenderung cari pelarian terus seperti itu, nggak yakin dia punya mental yang sekuat itu gitu. Oke, jadi ya itu pilihan. Nah, ini dia release renewal gitu. Ini sebenarnya kembali lagi, kalian itu sebenarnya dihadapkan pada pilihan, cuman masalahnya kalian mau membuka mata tidak untuk melihat bahwa itu adalah pilihan yang harus kalian buat gitu, maksudnya harus dipilih gitu, ada opsi di depan yang harus dipilih salah satu gitu. Kalau lari terus itu sama seperti mata kuliah yang nggak lulus ya, akhirnya apa, ngulang terus kan, jadi kita nggak bisa lari dari situ, nggak bisa lari dari case itu case yang memang harus kita selesaikan. Ini kayak semacam main games, kalau kita nggak selesai di situ kita harus ngulang itu terus gitu. Sebelum itu kita nggak bisa pindah circumstances lah bahasanya, pindah stage kayak gitulah ya. Jadi itu ya, sebenarnya kalian akan dihadapkan pilihan-pilihan ke depan, ya pilihan termasuk dalam relationship. Dan ya itu tadi, beberapa bulan ke depan ya kalian itu terluka, tapi ada obatnya sih, obat dalam pekerjaan. Cuman terluka dalam hubungan ini sebenarnya bisa bikin kalian mati rasa gitu. Mending ya mati rasa, udah nggak bisa merasakan sakit. Nah ini merasakan sakit terus-terusan masalahnya gitu ya. Kalau kalian memang sudah nggak, maksudnya kalau kalian memang nggak mau berada di situasi seperti itu terus, hanya kalian yang bisa menyelamatkan hidup kalian sendiri. Kalau kalian nggak mau terjebak di hubungan yang terasa seperti neraka itu, hanya kalian yang bisa menyelamatkan diri kalian sendiri gitu, bukan orang lain, kalian gitu. Dan untuk itu kalian butuh keberanian ya. Itulah ego, four of pentacles. Nah di sini kelihatan ya. Nah, ya satu-satunya yang kayaknya rata-rata di sini energi yang saya baca, satu-satunya yang bagi mereka itu berharga yang masih mereka miliki itu adalah pekerjaan ya. Jadi gini, ini sebenarnya sama sih seperti tadi, menggambarkan ketidakpuasan mereka terhadap situasi mereka, termasuk dalam relationship ya. Terus mungkin mereka juga kurang bisa melihat sisi baik yang mereka miliki dan pilihan yang harus mereka buat gitu. Akhirnya mereka selalu merasa kurang gitu, maksudnya merasa kurang beruntung, stuck di situ. Dan apa ya, ini mau dibilang ego juga bisa dibilang ego sih, ego karena kemarahan dia terhadap situasi relationshipnya itu, ketidakpuasan dalam relationshipnya gitu, situasi rumahnya gitu, membuat dia itu akhirnya larinya ke pekerjaan. Tadi kan saya udah bilang, tetapi ini cenderung, maaf banget ya, walaupun dalam pekerjaan kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya kalau yang ditunjukkan kartu ini itu seperti kurang bijak gitu. Kurang bijak karena cara dia lari pada pekerjaannya itu sebenarnya bentuk pelarian. Ya, bentuk pelarian dari masalah lain yang tidak dia bereskan gitu. Jadi pekerjaan hanya dijadikan pelarian gitu. Ya pekerjaan itu, karir dia, uang itu berharga buat dia memang. Cuman balik lagi, niatan yang dia lakukan itu kan untuk pelarian ya. Sebenarnya sebagian sisi dari dirinya itu menjadikan pekerjaan itu pelarian gitu. Walaupun dampaknya baik buat pekerjaan, tapi itu dampak yang tidak baik buat hidupnya untuk jangka panjang, mentalnya, pikirannya gitu. Karena dia akan selalu butuh sesuatu untuk dijadikan pelarian saat
dia dihadapkan pada tensi yang tinggi dalam hidupnya ya. Misalkan di sini tensi tingginya itu dari relationship-nya. Nah, dia setiap menemukan hal-hal yang rumit seperti itu di hidupnya, dia akan selalu cari pelarian. Jadi ini membuat mentalnya dia sebenarnya kurang kuat. Maaf banget ya. Karena yaitu dia selalu membutuhkan pelarian dan dia tidak coba untuk menguatkan pikirannya dan melawan apapun itu masalahnya. Karena ya gimana ya, kita nggak bisa lari dari masalah. Kelihatannya kita sudah terbebas dari masalah itu dengan berlari atau mencari pelarian. Tetapi masalah itu akan terus menghantui kita gitu. Entah sampai kapan ya, selama nggak diselesaikan, itu akan terus menghantui bahkan sampai akhir ya sampai terakhir, pokoknya akhir lah intinya. Bisa terus menghantui, dan buat orang yang percaya dengan reinkarnasi bisa jadi itu akan berlanjut di lifetime selanjutnya gitu. Itu kayak unfinished business gitu kan. Jadi kalau nggak mau terjebak di situ terus, maka beranikan diri untuk selesaikan, bukan hanya mencari pelarian gitu. Itu sih. Sebenarnya saat kita terus-terusan mencari pelarian gitu, selalu minta excuse gitu, itu kita kita sebenarnya membuat diri kita sendiri tuh nggak upgrade gitu secara mental. Mungkin dengan situasi itu membuat kita lebih kuat gitu ya, tapi karena kita mencari pelarian, kita akhirnya nggak kemana-mana mentalnya, justru cenderung jadi penakut gitu sih. Oke? Itulah ya. Terus di sini Queen of Pentacles dan Unity. Oke, nah kalau di sini kelihatannya dia itu punya hubungan yang sangat sakral dan religius ya dengan pekerjaannya ya. Jadi kalau mau ditanya dia punya komitmen yang sakral itu dengan siapa? Dengan apa? Ya dengan siapa ya, dengan pekerjaannya gitulah. Ya, jadi dia gimana ya? Kalau misalnya dia aplikasikan ini dalam hubungannya, relationship-nya, dia punya komitmen yang dia sakralkan ya. Dia hargai, dia jaga gitu dalam hubungannya, dia punya komitmen seperti ini sih bagus gitu. Tapi ini justru menggelitik gitu karena dia tidak merasa memiliki itu di hubungannya, di relationship-nya gitu, bersama pasangannya gitu. Jadi dia justru lebih memprioritaskan pekerjaannya, dan dia itu sangat menghargai pekerjaannya. Dia bisa respect sama pekerjaannya, tetapi ini ya kalau dilihat ya, dia sama pekerjaannya itu bisa sangat respect, seperti dia respect sama seseorang yang benar-benar dihargai dan dia cintai gitu. Tetapi masalahnya dia saat ini situasinya dia hanya melakukan itu untuk pekerjaannya, bukan untuk pasangannya gitu. Dia bisa respect sebesar ini untuk hubungannya dengan pekerjaannya, tetapi dia tidak bisa seperti itu dengan pasangannya. Artinya, mohon maaf banget, pasangannya itu berada di bawah pekerjaannya gitu. Bukan prioritas. Itu kalau yang terlihat di sini ya. Pasangan resmi kalau yang saya lihat di sini ya. Tapi kalau ya, jadi tujuan dia hanya ingin uang, materi itu yang terlihat di sini. Oke. Dan yang terlihat ya tadi saya udah bilang pasangan resmi, karena kalau di antara Pisces di sini atau Pisces di sini punya seseorang yang tersembunyi di hatinya itu nggak dimaksudkan di sini. Tetapi ya tetap aja kalau dia hanya menyimpan itu dalam hati dan dia tidak tidak membuktikan itu lewat sikap, itu semua sebenarnya kurang ada gunanya ya, kurang ada gunanya. Justru dia lebih bisa melakukan itu untuk pekerjaannya. Artinya itu jauh lebih penting pekerjaannya itu. Ya sebenarnya pekerjaan itu penting, cuman itu tadi, ini adalah pasangan utamanya, pekerjaan. Ya.
Tapi ngomong-ngomong soal niat atau hati ya, yang hanya tersimpan di hati aja tanpa kita buat sikap gitu, itu semua orang bisa. Misalkan ada, ini bukan hanya soal pasangan tapi soal orang tua juga sama anaknya, mudah untuk bilang mencintai, mudah untuk bilang sayang, tetapi cara yang dilakukan itu udah tepat atau belum. Nggak ada gunanya cuman kata-kata dan retorika dan hanya ada dalam hati, itu tidak ada gunanya kalau itu semua itu tidak disampaikan dengan baik gitu. Jadi itulah yang membuat hubungan toksik. Hubungan toksik bukan hanya dalam ya percintaan, tetapi dalam hubungan anak dan orang tua. Bisa sering terjadi hubungan yang toksik seperti itu. Karena apa? Nggak ada gunanya mengatakan cinta, sayang, tetapi pembuktiannya tidak seperti itu, justru malah menyakiti orang yang dia bilang dia sayangi, dia cintai gitu. Ya kan? Kayak gitu sih. Jadi gimana ya? Jadi intinya kata-kata sayang dan kata-kata cinta atau niat sayang dan niat cinta itu tidak bisa membuat hubungan itu indah, tidak bisa memberikan hubungan yang indah. Ya, karena kalau itu hanya sekedar kata-kata, niat aja tanpa ada effort untuk membuktikan dengan cara yang tepat, tidak ada gunanya. Niat dan rasa sayang itu sebenarnya stimulus untuk membuat effort yang tepat sesuai dengan hatinya. Kalau hatinya bilang sayang dan cinta, maka effort yang dia lakukan harus sejalan dengan itu. Tetapi kalau tidak, artinya ya gimana ya? Ya gitulah intinya. Jadi tidak akan bisa membantu rasa itu gitu. Niat itu tidak akan bisa membantu, retorika itu tidak bisa membantu, karena itu hanya stimulan. Kita tetap harus punya effort gitu. Stimulus itu tetap gimana ya? Orang bisa dapat stimulan lewat motivasi, kata-kata, diskusi, contoh gitu kan, sudut pandang. Tetapi itu semua tidak ada gunanya kalau orang itu tidak buat effort, tidak buat usaha, tidak buat aksi. Gak ada gunanya. Jadi stimulan itu sebenarnya di bawah 50% punya andil untuk sebuah perubahan gitu. Perubahan baik atau buruk, stimulan ya, itu andilnya hanya di bawah 50%. Sisanya itu yang punya andil besar ya orang itu sendiri yang menjalani gitu. Ya, itu ya. Oke, kemudian di kartu ini dia disuruh jujur sama, dia jelas nggak bisa membohongi dirinya ya. Pisces di sini maksudnya mereka nggak bisa membohongi dirinya, tetapi yang ada mereka denial ya. Di sini ini terserah mau diikuti apa enggak, tapi saran yang terlihat di sini tuh katakan apa yang memang harus kamu katakan, jujur, walaupun kejujuran itu tidak selalu enak didengar, walaupun kejujuran itu punya resiko terhadap ya tadi konflik mungkin bisa jadi, tapi maksudnya kejujuran itu adalah maksudnya tetap katakan yang sesuai konflik di sini maksudnya bukan berarti konflik berdarah kan ya. Ini kan maksudnya hanya konflik ya konflik hubungan, perkataan, tapi nggak harus ke arah fisik dan berdarah-darah gitulah maksudnya. Maksudnya katakan kebenaran walaupun kebenaran itu menyakitkan. Katakan kebenaran walaupun kebenaran itu mungkin untuk mengatakan kebenaran itu resikonya itu sulit atau pelik gitu. Tetapi kalau memang itu kebenarannya, ya tetap harus dikatakan. Maksudnya gimana ya? Ya gitulah intinya. Kalaupun dengan mengatakan kebenaran resikonya itu adalah hal yang pelik itu tadi, harus menghadapi situasi yang pelik, konflik dan tidak mengenakan ya. Tetapi kebohongan itu juga bukan jawaban gitu. Mungkin dengan mengatakan mengatakan kebenaran atau mengatakan apa yang sesuai kebenaran yang ada di hatinya. Maksudnya kebenaran di sini ya kebenaran yang dia tahu
faktanya seperti itu. Termasuk yang dia tahu hatinya itu seperti itu, maka ya kebenaran sesuai hatinya ya begitu gitu. Intinya walaupun dengan mengatakan kebenaran dia harus melalui yang namanya Five of Swords ini, tetapi bukan berarti mengatakan kebohongan itu adalah jawaban hidupnya gitu loh maksudnya. Lebih baik dia nggak usah ngomong apa-apa daripada harus ngomong kebohongan kan gitu. Gitulah intinya. Gimana ya, kalian pahami ya lah, maksudnya kalian paham lah maksudnya. Gitu ya. Ya walaupun pengorbanan yang harus kalian terima itu besar, menyakitkan karena mengatakan apa yang ada gitu. Walaupun berat untuk mengatakan kebenaran, tapi bukan berarti kebohongan itu adalah jawaban untuk masalah kalian. Intinya gitulah ya. Jadi kebohongan dalam bentuk apapun itu menurut saya tidak bisa dibenarkan sih ya. Walaupun ada yang bilang katanya kebohongan untuk kebaikan. Saya sih nggak sependapat dengan hal itu. Kebohongan tetap kebohongan, itu sesuatu yang tidak sebenarnya, apalagi sudah diniatkan. Jadi ya tidak ada yang namanya kebohongan untuk kebaikan gitu. Itu hanya mencari pembenaran aja. Kebohongan tetap kebohongan gitu ya. Dan tahu sendiri kebohongan itu benar atau salah. Nggak harus kita bicarakan, hati kalian tahu sendiri gitu. Oke? Nah, ini tentang percintaan sih kalau saya lihat mungkin time and tide. Beberapa bulan ke depan ini bahkan kelihatan banget Pisces ini gimana ya? Harus melalui situasi yang menyakitkan memang. Kayak spiritual awakening ya. Spiritual awakening. Cuman gimana ya? Orang bisa keluar dari situasi itu dengan lebih bijak, tough, powerful. Tetapi ada juga orang yang mengalami situasi itu keluar tidak ada hasil yang memuaskan gitu. Ya, tidak ada upgrade dari dirinya, itu juga ada. Ya, setelah melalui situasi yang menyakitkan itu, tidak selalu orang itu akan lebih baik. Itu kembali ke diri mereka masing-masing gitu. Nggak ada jaminan sih. Oke? Time and tide. Ini yang harus dia lalui, telepati. Nah, ini loh, dari 2 kartu ini udah telepati dan ini. Ini kalau yang saya lihat sih, dia mencintai, dia punya cinta untuk orang lain juga ya. Saya nggak bilang sama pasangannya itu nggak mencintai ya. Tanyakan diri kalian masing-masing, kalian tahu jawabannya apa, tidak perlu orang lain yang memberitahu ini masalahnya kalian dinil atau tidak, itu aja. Cuman ada orang lain sebenarnya yang mengisi hati kalian dan kalian sedang terpisah dengan orang itu. Dan kalian lebih memilih diam dan terus berkabung di situasi yang sudah gak mengenakan lagi untuk kalian sendiri ya. Jadi mungkin hati kalian ini menyimpan seseorang ya, memori tentang seseorang dan perasaan untuk seseorang di luar sana yang tidak sedang berdekatan sama kalian secara fisik gitu. Dan kalian terus memilih diam. Kalian ini memilih untuk terus dealing sama rasa sakit sih kalau yang saya lihat di sini. Itu ya. Dan kalian juga memilih untuk terus berkabung gitu. Gini, kita itu punya pilihan untuk terus berkabung atau tidak gitu. Selalu punya pilihan lah intinya. Selalu ada pilihan ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini ya, ini juga mungkin pilihan kalian untuk terus berkabung di sini, menikmati rasa sakit kalian ya. Terus apalagi ya? Bersama orang yang terus-terusan menyakiti kalian, ya membuat kalian tidak nyaman, akhirnya kalian terus cari pelarian. Tapi kalian tetap di circumstances itu gitu. Dan orang yang sebenarnya kalian rindukan itu hanya tersimpan di hati aja. Mungkin tanpa kalian sadar ya, bisa jadi pikiran kalian itu sedang terkoneksi loh. Jadi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan ya, itu bisa sampai pada orang yang sedang kalian pikirkan dan rindukan, yang kalian punya soul koneksi yang cukup tinggi sama dia gitu.
bisa aja pesan itu sampai secara telepati gitu. Mungkin kalian nggak sadar, kalian hanyut dalam pikiran kalian, hanyut dalam perasaan kalian. Tapi ternyata diam-diam pesan itu bisa jadi sampai kepada mereka. Cuman mungkin mereka ini bisa saja ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka bisa merasa, oh itu ya kenapa ya kok tiba-tiba mikirin dia, padahal kan selama ini udah nggak kepikiran dia gitu. Mungkin cuma pikiran aja. Ada orang, bisa jadi orang itu seperti itu. Kedua, kalau dia cukup psychic ability-nya cukup tinggi gitu, dia mungkin bisa paham bahwa pikiran yang ada yang tiba-tiba muncul di pikirannya gitu. Hal yang tiba-tiba muncul di pikirannya itu bisa jadi adalah apa yang sedang dirasakan oleh orang di sana yang ada dalam pikirannya itu. Gitu sih. Hal yang masuk dalam pikirannya ya, tiba-tiba dia kepikiran itu, tiba-tiba dia bisa merasakan itu gitu. Padahal sebelumnya selama ini dia mungkin udah nggak merasakan itu, udah nggak kepikiran orang tersebut, mungkin hari-harinya atau pikirannya sudah diisi oleh orang lain atau sosok lain gitu ya. Cuman tiba-tiba kepikiran. Kalau dia cukup ya itu tadi, mungkin dia empat bisa jadi, atau ya cukup psychic lah ya bahasanya. Mungkin dia bisa paham bahwa itu adalah pesan dari orang yang masuk di pikirannya. Gitu. Orang tersebut sedang berduka, terus berkabung dan lebih fokus di pekerjaannya. Itu sih. Oke. Itu yang terlihat di sini pokoknya dari Pisces ya, Sun, Moon atau Rising. Oke. Itu saja. Kita langsung ke selanjutnya Cancer ya. Langsung ke Cancer. Oke, ini untuk Cancer, Sun, Moon, Rising. Di sini kalau yang saya lihat, Ace of Cups itu ada 2 kali. Ace of Cups, Ace of Cups. Lalu The Moon itu ada 2 kali. The Moon. Oke, jadi di sini energi yang saya lihat dan saya rasakan, Cancer, Sun, Moon, Rising di luar sana kebanyakan sedang ingin kembali dengan orang di masa lalu ya. Oke. Orang yang pernah ada di masa lalunya lah, intinya gitu ya. Jadi orang di masa lalunya itu tidak harus mantan pacar ya, bahkan bisa jadi mereka sempat dekat di masa lalu, hubungan itu cukup terasa besar gitu, perasaan itu cukup terasa besar, cuman belum sempat punya relationship yang resmi. Itu bisa jadi. Bisa juga sudah ada relationship resmi di masa lalu, cuman sempat putus. Jadi intinya, para Cancer di sini, Sun, Moon, Rising yang saya lihat, keinginan untuk kembali pada orang yang sudah pernah ia cintai, ia sayangi, ia kenal di masa lalu. Oke, ya, di sini ada Six of Cups, lalu ada Ace of Swords. Jadi keinginannya untuk ya itu tadi sudah bulat tekadnya, pokoknya dia mau kembali pada orang itu karena cintanya masih ada. Ace of Cups 2 kali loh. Oke. Kemudian ini Ten of Swords dan Ace of Cups. Jadi kalau yang saya lihat di sini terus, apalagi ada The Moon 2 kali, terus menahan atau menyembunyikan, diam dengan perasaannya itu gitu ya, itu sebenarnya membunuh dia gitu, itu menyakiti dia gitu. Jadi kelihatannya apa ya, di sini sih lebih pada menyimpan perasaan itu, perasaan cinta terus-terusan, ingin mengatakan tapi terus menahan gitu, berpura-pura, itu lama-lama membunuh diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri. Ini contohnya adalah Ten of Swords ya, jadi rasa sakit itu gitu. Ace of Cups jelas ini cinta ya, cinta yang memang terlalu jelas untuk dipungkiri dan eksistensinya juga cukup lama gitu, karena masih ada sampai sekarang. Bahkan justru itulah yang mesti mulus dia untuk mencoba kembali, mencoba menyapa, mencoba berkomunikasi lagi lah, intinya gitu. Jadi buat orang yang dealing sama
Cancer Sun Moon Rising, mungkin sebagian di antara kalian sedang dihubungi oleh sosok Cancer ini, Sun Moon Rising ya. Coba dicek apakah dia Cancernya Sun Moon Rising, oke? Dan buat Cancer Sun Moon Rising di sini, apakah benar kalian sedang besar-besarnya punya keinginan untuk kembali dengan orang di masa lalu? Lalu ini the moon dan the chariot. Jadi kalau selama ini kalian berusaha diam, memendam itu, mengubur itu, kalian sekarang sedang on fire, tidak ingin menahan-nahan itu lagi. Ini semacam kayak semacam kayak bendungan yang tanggulnya itu jebol gitu ya. Jadi kayak akhirnya kalian akan membuat langkah ya. Di sini ada the chariot. Jadi kalian mau buat pengakuan gitu, mau ya itu tadi lah, membuat sikap gitu ya. Kemudian nah ini the moon itu 2 kali. Cuman gimana ya? Kalau yang saya lihat di sini energinya itu yang saya rasakan ya. Kalian itu satu sisi sedang bersemangat, pokoknya harus kekuatan pikiran kalian itu sedang on fire gitu. Kalian yakin sekali kalian harus berbicara, yakin sekali kalian harus buat movement, harus buat pergerakan, harus buat aksi. Kalian sudah semangat, sudah percaya diri, sudah pokoknya on fire lah. Satu sisi, satu waktu kalian seperti itu. Tapi di waktu yang lain tiba-tiba kalian ciut lagi. Itu kalau yang terlihat di sini. Jadi pikiran kalian ini sebenarnya maju mundur, fluktuatif gitu, naik turun, tidak stabil. Yang di kurvanya tuh lebih cenderung stabil gitu, enggak, naik turunnya tuh cukup fluktuatif ya. Ya perbedaannya cukup signifikan. Kalau kalian sedang semangat banget dan percaya diri banget gitu, yakin banget, kalian seperti powerful gitu, karena ya kembali lagi kekuatan itu sebenarnya asalnya dari pikiran. Jadi kalau kalian mau punya kekuatan besar secara fisik, keberanian besar untuk melangkah, itu awali dengan pikiran dulu ya. Kalau perlu kalian fix dulu pikiran kalian gitu, karena itu sebenarnya kompor untuk pergerakan kita lewat sikap, keberanian gitu. Itulah intinya ya. Jadi satu sisi kalian bisa semangat banget ya, percaya diri, tapi di waktu yang lain tiba-tiba itu hilang gitu. Jadi kayak nggak ada sisanya gitu. Kemana semangat kalian sebelumnya yang tadi sempat ada gitu ya. Itu yang bikin kalian akhirnya jadi nggak jelas, maju mundur gitu. Berani tiba-tiba ciut, berani ciut kayak gitu ya. Ace of Cups, Nine of Cups. Jadi Ace of Cups, Eight of Cups, Nine of Cups, cup semuanya di sini ya. Jadi kelihatan perasaan kalian itu besar, eksis, dan membingungkan. Ya sebenarnya perasaan itu tetap ada, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan perasaan itu. Yang bikin membingungkan itu ya mungkin jalan pikiran ya. Jadi gimana ya, mungkin dengan kita denial sama perasaan kita ya, itu juga bikin situasi jadi membingungkan ya. Atau kita punya keinginan tapi sisi kita yang lain itu menolak untuk menuju itu ya, ingin mengarahkan ke tempat lain gitu. Tapi ya balik lagi, itu pilihan, nggak ada masalah, yang penting sudah siap kan dengan pilihan itu. Jangan sampai masih ragu-ragu gitu, kelihatannya sih udah siap tapi ternyata nggak kuat gitu, ternyata hal itu masih menghantui pikiran gitu. Seperti ya kayak gitulah intinya ya. Jadi kalau mau pergi, berlalu, move on, nggak ada yang salah, silahkan, itu pilihan. Cuman harus yakin. Kalau belum yakin akan move on, belum yakin akan meninggalkan orang itu atau melepaskan orang itu, maka nggak usah sok untuk nggak harus pergi gitu, nggak harus sok kayak gitu. Cuman kalau memang kalian yakin bahwa orang itu hanya membawa dampak buruk buat kalian, lalu kalian mau move on, nggak apa-apa, kuatkan pikiran kalian, kuatkan pikiran kalian dan hati kalian untuk move on gitu. Kalaupun tiba-tiba melihat ke belakang ingin kembali, kuatkan lagi untuk move on, karena itu demi kebaikan kalian sendiri. Karena kalian kan harus mencintai diri kalian sendiri ya. Kalau itu sudah nggak bagus buat kalian, ya harus kuat untuk berani pokoknya harus kuat untuk
ini ya, apa namanya, tegas gitu pada hal yang membawa kerusakan buat hidup kalian gitu lah intinya. Tegas untuk keluar dari hal yang seperti itu gitu maksudnya. Tapi kalau kalian denial atau intinya kita nggak usah denial lah ya. Denial itu hanya bikin pikiran dan hati kita bergejolak ya. Misalkan kalian masih cinta sama seseorang ya, nggak apa-apa, akui dalam hati iya masih mencintai orang tersebut. Cuman saya pikir orang tersebut nggak baik buat saya gitu, karena faktanya sudah banyak yang cenderung ke arah negatif gitu. Dan saya sendiri sepertinya juga udah nggak bisa berurusan dengan orang seperti itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, akui masih mencintai dia, tetapi tetap pada niat dan tekad demi kebaikan diri sendiri dengan kesadaran penuh untuk move on gitu. Nggak apa-apa, jadi hati kita itu nggak bingung gitu, tahu gitu gimana ya, ya gitulah intinya suasana hati kita jadi tidak membingungkan, karena di satu sisi kita tetap jujur memang benar, tapi di sisi lain kita juga bukan berarti hati kita masih mencintai dia berarti kita mau kembali, itu tidak otomatis seperti itu gitu. Jadi kalian pun karena kan kita juga tahu sendiri kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, jadi daripada denial akhirnya kita malah melawan diri sendiri. Akui, tetapi nah, dengan mengakui itu kita harus udah hemat energi gitu dengan melawan diri kita sendiri. Karena kalau kita berdebat sama diri sendiri itu udah mengambil energi gitu. Akui aja, oke, itu udah lebih tenang gitu, lebih ringan gitu loh kita melangkah gitu. Itu sih intinya. Pokoknya jujur aja, karena nggak ada gunanya membohongi diri sendiri. Kita nggak akan bisa, oke? Itu salah satu contoh. Tapi kalau misalnya kalian meninggalkan seseorang, itu kan pilihan ya, kalian yang lebih tahu orang itu baik atau tidak untuk kalian ya, sesuai dengan realita yang kalian rasakan dan yang terjadi aja gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini, kalian masih mencintai orang tersebut, kalian ingin kembali sama orang tersebut. Kalau saya sih melihat di sini bukan berarti orang tersebut itu gimana ya, kalau yang saya lihat di sini mungkin lebih ke arah gengsi lah intinya. Jadi bukan karena orang itu tidak baik atau orang itu toxic buat kalian, bukan berarti seperti itu sih. Cuman ini kan general reading ya, kalau kalian merasa orang itu toxic sama kalian, kalian yang harus melindungi diri kalian sendiri ya. Nggak apa-apa akuin masih mencintai, tetapi bukan berarti mau kembali, oke? Kalian harus tegas itu kalau orang tersebut toxic ya. Tapi intinya ini hanya general reading ya. Kalau yang saya lihat, kalian memang masih mencintai orang itu, cuman kalian gengsi gitu. Mungkin sebelumnya sempat banyak kesalahpahaman aja gitu ya. Kemudian di sini ada Two of Wands, Prince of Wands, Page of Swords, dan Three of Summer. Oke, kalau yang saya lihat di sini, mungkin kalian itu ingin menghubungi dia atau ingin datang pada dia, tapi kalian takut ditolak gitu, karena sosok yang kalian lihat itu seperti Page of Swords, sosok yang agak sedikit defensif. Kita nggak usah salahkan kalau dia defensif, bisa jadi dia seperti itu tidak lepas dari pengalamannya dia. Jadi nggak ada yang salah kalau dia defensif. Defensif itu maksudnya dia mau lebih selektif untuk memilih orang yang masuk dalam hidupnya gitu, untuk menjaga circumstances dalam hidupnya itu biar tetap stabil dan kondusif lah intinya, oke? Jadi it's okay, mungkin sosok ini kelihatan tough, keras, defensif, smart, terus kelihatan dingin gitu, tegas. Itu membuat kalian akhirnya berpikir gitu kali ya, kalau mau kembali nanti takutnya ditolak lagi gitu ya, atau takutnya tidak mendapatkan jawaban yang sesuai diharapkan gitu karena sosoknya seperti itu. Gimana ya, mungkin kalau memang benar seperti itu, intinya orang dengan sikap seperti itu bukan berarti dia itu benar-benar dingin ya di semua lapisan dirinya itu seperti itu. Itu bisa jadi lapisan luar ya untuk seleksi orang, tetapi ketika dia sudah melihat loyalitas orang yang di depannya, lalu dia memberikan kesempatan orang tersebut untuk masuk di hidupnya, bisa jadi kalian melihat sentuhan lain dari diri mereka. Bisa jadi mereka adalah orang yang sebenarnya sangat penyayang, care gitu. Intinya gitulah. Bisa seperti itu ya. Tapi intinya kalau yang saya lihat di sini ada ketakutan kalian untuk mencoba berbicara itu karena
sosok ini terlihat cukup tough gitu, intinya keras gitu, itu oke, nggak apa-apa. Kalau memang itu cinta, coba aja bicara dulu gitu. Kalau udah takut ditolak, itu artinya udah tidak siap dengan resiko. Gini ya, kalau takut ditolak, itu seperti orang mau buka usaha atau berbisnis, mau jadi entrepreneur, tapi dia tidak siap dengan resiko bangkrut. Tidak siap dengan resiko rugi gitu. Padahal itu bagian dari resiko. Intinya, yang penting kita berhati-hati aja buat perhitungan agar setiap langkah itu resikonya itu sudah diperhitungkan gitu, jangan sampai sembarangan terus akhirnya potensi resikonya itu gimana ya, besar, atau mungkin bisa jadi gini, nggak worthy resikonya itu ya. Kalau misalnya dengan resiko itu misalnya pilihan itu memang punya resiko besar tapi worthy, itu oke. Tapi kalau nggak worthy, hanya sekedar kita nggak cukup teliti, nah itu kan membuang-buang waktu, buang-buang uang, dan ya buang-buang energi gitu ya. Jadi resiko itu harus kita dapatkan hanya karena ketidaktelitian gitu, bukan karena kita mencoba hal baru ya dengan hati-hati gitu. Intinya gitulah, meminimalisir kesalahan walaupun semua itu tetap ada resikonya gitu. Ya gitulah, kalau tidak siap dengan resikonya ya jangan punya harapan di sini gitu, intinya gitu. Oke. Tree of Summer, saya pikir ini kalian akan reunian sih, pada akhirnya kalian akan berbicara. Jadi kemungkinan Pisces sorry, Cancer di sini Sun Moon Rising, kalian akan reunian sama orang yang masih ada dalam perasaan kalian, hati kalian dan pikiran kalian. Kalian masih mencintai dia, orang lama, orang yang ya sudah kalian kenal, kalian akan reunian sama mereka ya. Ini kalian saya lihat di sini, oke? Nah, untuk kartu ini kalau yang saya lihat sih, ya kalian mungkin tahu bahwa itu adalah rumah kalian, destinasi akhir kalian bisa jadi, atau mungkin itu semacam kayak kampung halaman yang selalu bikin kangen, karena nggak semua orang ternyata bisa kangen sama kampung halamannya ya. Mungkin orang itu sudah menemukan tempat yang lebih nyaman, tempat baru yang sebenarnya itu bukan kampung halaman gitu, dan itu bisa dia jadikan kampung halaman yang baru gitu. Jadi sebenarnya rumah di sini itu adalah dimana hati kita itu selalu ingin ke sana gitu ya. Walaupun mungkin di situ bukan tempat kita berasal loh, gitulah. Ya jadi di sini kalian itu sadar gitu bahwa mereka orang yang sedang kalian pikirkan itu, kalian cinta itu, Page of Swords ini dia itu adalah tempat yang ingin kalian datangi, ya gitulah intinya. Jadi ini semacam rumah buat kalian gitu, dan kalian ingin ke sana. Pada akhirnya itu yang terus memanggil kita gitu untuk datang ya. Oke, ini mungkin lebih ke arah beranikan diri ya. Ini kalau yang saya lihat di oracle ini sih, ini menggambarkan the moon yang keluar 2 kali ya, the moon ya. Ini lebih ke kalian itu punya kekuatan lah ya. Tinggal masalah kalian percaya atau tidak sama kekuatan kalian gitu, terutama untuk ini, untuk berbicara, untuk mengemukakan perasaan kalian ya. Kalau memang cinta dan ingin dipegang lagi, seberapa besar kalian berani mengambil langkah itu gitu. Intinya kalian punya kekuatan, hanya kalian itu percaya tidak sih sama kekuatan kalian itu sih, oke? Nah di sini, buat sebagian kalian, saya nggak bilang semuanya ya. Di sini ada yang hubungannya nanti sukses, artinya kalian benar-benar bisa reunion selamanya, dan itu adalah partner kalian ya dalam apapun. Dia bisa jadi partner kalian untuk selamanya gitu, dan itu memang benar-benar rumah buat kalian, karena mungkin disitulah kalian akhirnya settle down di hati orang itu. Nah oke. Jadi saya kira beberapa bulan ke depan itu energi kalian itu sedang cukup besar untuk ingin berbicara, semacam besar panggilan pada kalian untuk berbicara pada orang yang memang masih kalian cintai gitu. Itu sih intinya. Jadi ya agak sulit gitu. Kalaupun kalian berusaha denial dan berusaha menahan itu, ya beberapa bulan ke depan yang saya lihat itu yang masih harus
itu yang akan menghantui kalian ya, bukan harus ya, akan menghantui kalian. Cuman kalian punya pilihan untuk mengabaikan itu atau benar-benar mau membuat langkah ya. Tergantung seberapa penting orang itu, seberapa besar keinginan kalian untuk bersama orang itu. It's up to you, itu semua pilihannya ada di tangan kalian dan kalian yang punya andil untuk merealisasikan itu atau tidak. Oke? Itu saja dari Cancer Sun Moon Rising ya. Jangan lupa like dan share. Kalau suka share ya, siapa tahu di luar sana ada orang yang juga terpanggil untuk menonton ini. Oke? Kita langsung menuju ke unsur air lainnya, yaitu Scorpio ya. Oke? Good luck ya Cancer Sun Moon Rising. Oke, Scorpio Sun Moon Rising ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kalian itu kemungkinan. Kalau yang terlihat di sini sih energinya bagus semua ya. Jadi kalau tidak sukses cukup besar dalam karir atau pekerjaan atau mendapatkan pundi-pundi yang lumayan, kemungkinan kalian akan menikah atau berkomitmen lah intinya. Komitmen di sini memang harus untuk romantic relation ya. Tapi bisa jadi untuk relasi atau komitmen, kesepakatan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, kerjasama itu juga bisa sih. Cuman kalau yang terlihat di sini, yang saya rasakan juga, energinya itu lebih pada sukses dalam karir atau menikah gitu. Jadi gitu deh. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada Eight of Pentacles dan ada The Strength. Jadi kalian beberapa bulan terakhir ini sepertinya bekerja keras banget ya. Kemudian ya mungkin dengan situasi ini, nggak harus situasi ini aja sih, nggak harus sedang pada saat ya situasi global saat ini tahu sendiri ya. Tidak harus tidak harus saat ini aja, tapi ya namanya hidup itu pasti ada lah yang namanya tantangan ya kan. Terlepas dari ya masalah yang sedang kita alami saat ini gitu ya. Kalaupun ini nggak terjadi, tetap ada lah tantangan-tantangan lainnya gitu lah intinya ya. Jadi beberapa bulan ya terakhir ini kalian itu memang kelihatan kerja keras banget ya. Dan di sini kalian itu berusaha ambil kontrol ya, agar kalian itu bisa menghandle semuanya, menghandle semua situasi ya. Saat situasinya sedang tidak tidak mendukung mungkin dalam pekerjaan kalian gitu, kalian berusaha untuk tetap take control ya, agar semuanya bisa tetap dalam handling kalian gitu loh. Jadi walaupun situasi sedang tidak mendukung, tapi setidaknya relatif stabil. Itu yang berusaha kalian lakukan ya. Dan kalian memang punya kekuatan di situ. Di sini banyak arkana mayor loh ya. Jadi ada The Strength, The Moon, The Magician, High Priestess, ada Unity, The Judgment, The Empress. Oke. Nah, di sini Six of Wands dan The Moon ya. The Moon itu juga bisa ya, The Moon itu sebenarnya digambarkan energi Scorpio ya. Jadi di sini kelihatan ya sukses ya. Sukses dalam keuangan atau menikah itu. Maksudnya atau ya. Atau dan loh. Tapi kalau saya lihat di sini sih kemungkinan salah satu ya. Jadi kalau tidak mau menikah dalam waktu dalam waktu dekat, itu setidaknya kalian akan mendapatkan pundi-pundi yang banyak lah, ada kesuksesan materi yang kalian dapatkan itu. Kalau soal menikah ini gini, pembicaraannya atau kesepakatannya tidak sampai 1 tahun. Tetapi kalau mau merealisasikan pernikahannya, ya itu terserah kalian ya. Cuman ada kesepakatan yang sudah dibuat, yang akan dibuat maksudnya. Soal pernikahan itu kurang dari 1 tahun kalau yang saya lihat. Jadi dalam waktu yang sebenarnya relatif dekat gitu. Tapi kalau tidak itu, bukan tentang pernikahan, ini kalian itu
akan sukses dalam pekerjaan ya. Bisa jadi dapat kontrak, bisa jadi intinya menyepakati sesuatu atau mencapai sesuatu yang mendatangkan material abundance dalam hidup kalian, atau kalian akan kelimpahan materi yang cukup banyak beberapa bulan ke depan ini. Kalau nggak gitu ya ini dekat sama pernikahan atau komitmen, oke? Nah di sini the moon ini sebenarnya menggambarkan kekuatan kalian ya, kekuatan the strength the moon. Ini diam-diam kalian tuh kelihatannya santai, biasa gitu, tapi sebenarnya kalian menyimpan kekuatan yang besar. Apalagi di sini ada the magician ya. Jadi diam-diam menghanyutkan, itu kira-kira yang menggambarkan diri kalian yang di sini ya. Diam-diam walaupun di luar kelihatannya ya biasa aja, tapi kalian itu sebenarnya punya kekuatan besar untuk memanifestasikan sesuatu atau mengambil alih sesuatu gitu. Ya gitulah intinya, membuat sesuatu itu stabil atau menarik sesuatu dalam hidup kalian, apapun yang kalian inginkan gitu. Hanya kelihatan tenang di permukaan, tapi ya gitulah, kekuatan yang tersimpan dalamnya tuh besar gitu. Kemudian di sini the Empress sama Ten of Pentacles. Ini kalau yang terlihat di sini sih ini lebih ke pernikahan ya. Pernikahan, komitmen, kemudian punya anak, kayak gitu. Ya, gitu. Hal lain yang bisa digambarkan, karena ini kan general reading ya, gitu. Yang saya lihat di sini adalah saatnya kalian itu panen dari skill kalian atau passion kalian. Jadi kalau sebelumnya kalian itu punya passion dan skill yang sebenarnya bagus sekali, cuman hasilnya belum maksimal gitu, situasinya belum mendukung untuk menyorot passion dan skill kalian, sehingga belum terlihat mengundang banyak profit gitulah untuk diri kalian. Kalau yang saya lihat beberapa bulan ke depan itu mulai terlihat ya skill, passion kalian ya, bakat kalian. Bakat itu sebenarnya kalau saya sih melihat bakat itu passion ya. Karena gimana ya? Kalau mau bilang itu bakat dari lahir ya, buat orang yang percaya reinkarnasi, itu sebenarnya hal yang sudah biasa dia lakukan karena itu sesuai dengan passionnya dari lifetime sebelumnya ya, buat yang percaya reinkarnasi. Kalau nggak percaya it's okay, nggak ada masalah. Tetapi kalau saya melihat bakat itu sebenarnya passion, itu semacam ada hubungannya sama life purpose kamu life purpose atau tujuan dari jiwa kamu ya tujuan dari jiwa atau tujuan hidup lah intinya, yaitu pokoknya berhubungan dengan hal itu yang membuat seseorang itu jadi passionate sama sesuatu ya, sehingga kelihatannya dia berbakat di situ ya. Jadi saya melihat itu bakat itu sebenarnya bukan hal yang mentah-mentah dia dapat dari lahir kayak DNA gitu, tapi itu sebenarnya passion gitu. Dia itu menyukai hal itu sehingga dia lebih mudah untuk memanifestasikan hal itu atau memaksimalkan hal itu sebenarnya. Jadi bukan semacam hal yang serta-merta hanya sekedar didapat dari lahir berdasarkan DNA, tapi bisa jadi itu ada hubungannya sama life purpose atau jiwanya dia, soulnya dia gitu. Mungkin itu bagian dari kayak tugas yang harus dia bawa di lifetime ini gitu, melalui itu gitu. Jadi misalkan dia punya bakat menyanyi gitu ya, itu saya pikir itu passion sih, karena memang itu dia sukai gitu, dia jadi bisa terlihat bagus dan mudah sekali menguasai itu gitu. Dan kalau yang percaya sama reinkarnasi, bisa jadi itu juga udah biasa dilakukan dan dilatih di lifetime sebelumnya gitu ya. Kemudian makanya dia kelihatan mahir banget, tapi sebenarnya ya practice makes perfect gitu. Itu tidak dia dapatkan mentah-mentah di level itu dari lahir tanpa ada usaha apapun gitu. Gitulah intinya ya. Kemudian apalagi ya, mungkin dengan menyanyi itu dia memang harus menyampaikan sesuatu gitu. Mungkin pesan perdamaian,
cinta gitu kan. Mungkin lewat nyanyiannya dia itu sebenarnya membuat, lewat nyanyian dan lirik yang dia sampaikan itu bisa jadi menstimulus orang-orang itu untuk upgrade ya, mungkin bisa jadi memahami dirinya sendiri gitu, lebih banyak akhirnya apa ya, menyadari tentang keadaan atau situasi. Intinya bisa jadi lewat lirik yang mungkin kelihatannya biasa, tapi mungkin itu membawa dampak besar buat orang lain yang mendengarkan terus kepikiran sama isi lirik itu gitu. Bisa juga lewat lagu atau nyanyian atau lewat, ya, menyanyi itu dia bisa membawa kesembuhan. Kesembuhan mungkin, ya kalau ngomongin kesembuhan itu sebenarnya bukan berarti orang-orang itu apa ya, sorry ya, kesembuhan di sini maksudnya gini, buat orang-orang di sana yang saat, ya biasalah namanya hidup, kita bisa terluka gitu kan, terluka karena ucapan orang, sikap orang dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin lewat lagu dan nyanyian itu bisa jadi dia memberikan kekuatan buat orang-orang yang mendengarkan ya. Terus kenyamanan gitu, kepercayaan. Nah, itu mungkin bagian dari proses healing gitu. Jadi itu bisa kita, itu sih maksud dari life purpose itu, atau ya ada sesuatu misi yang dia bawa ya, misi jiwanya semacam itulah. Ya itu maksudnya, oke? Nah, jadi the Empress Ten of Pentacles, saya pikir di sini ya kalian itu antara menuju kesuksesan besar dalam passion kalian, karir kalian, bakat kalian, life purpose kalian ya. Jadi ada kesempatan besar ya, beberapa bulan ke depan itu masih baru permulaan dari kesuksesan kalian. Maksudnya masih baru awal gitu. Kalian bisa lebih sukses lagi. Jadi itu jalan menuju kesuksesan besar sih di masa depan yang saya lihat ini ya, dari passion atau karir kalian itu, yang kalian sukai itu ya, yang bisa disebut dengan bakat itu, kalian akan banyak dapat pundi-pundi uang materi dari situ ke depannya ya. Cuman ini akan diawali dengan sebuah kesempatan di beberapa bulan ke depan gitu. Itu akan membuka lagi gerbang untuk passion kalian atau bakat kalian itu punya tempat atau punya kesempatan lebih untuk berekspresi lah, intinya gitu, oke? Jadi ini kesuksesan besar yang saya lihat dari passion, oke? Kalau tidak, ini lebih ke arah pernikahan ya, karena ini general reading. Mungkin sebagian orang akan sukses besar dari passionnya, sebagian orang akan masuk ke fase pernikahan, punya anak kayak gitu ya. Kemudian di sini Three of Wands dan Judgment, oke. Ya, tunggu ya. Di sini kan ada Prince of Sword, lalu the High Priestess, Unity. Oke. Bentar. Ini maksudnya gini. Six of Wands-nya 2 kali loh. Six of Wands. Jadi pertama, rumah tangga atau pernikahan kalian itu bisa bawa kesuksesan untuk kalian. Kalau dalam waktu dekat ternyata kalian menikah ya, atau mau buat komitmen ya, hubungan kalian, koneksi kalian tuh bisa bawa kesuksesan besar buat kalian ke depannya. Hal lain yang terbaca di sini buat sebagian kalian itu yaitu tadi, ini sukses besar-besaran sih. Six of Wands-nya 2 kali, Ten of Pentacles, the Empress gitu kan. Jadi ada wow kan, Judgment sama Four of Wands. Jadi akan ada ini sih kalau saya lihat. Bentar, oh ini gini. Akan ada yang namanya perayaan besar-besaran ya. Perayaan di sini perayaan untuk kesuksesan kalian atau perayaan untuk pernikahan kalian atau komitmen kalian ya. Nah, dan pernikahan itu, yaitu tadi saya udah sebut, itu bisa membawa kesuksesan besar juga buat kalian. Union itu gitulah intinya ya. Jadi ini lebih ke perayaan. Beberapa bulan ke depan kalian akan membuat perayaan sendiri dalam hidup kalian, atau perayaan bareng-bareng sama orang lah. Intinya ada sebuah perayaan. Maksudnya perayaan itu kan kita nggak harus buat pesta besar-besaran ya, tapi bisa jadi kalian mendapatkan sesuatu dan kalian merayakan
hal itu gitu. Hanya kalian sendiri pun itu bisa disebut perayaan, tapi intinya ada sesuatu hal besar beberapa bulan ke depan ya. Itu sebenarnya yang sudah kalian manifestasikan selama ini. Jadi ya kalian hanya sedang panen aja ya. Ini lebih pada kesuksesan hubungan, pernikahan, terus kesempatan karir kerja gitu lah intinya. Saya melihat ya, kalau sebelumnya kalian merasa keuangannya biasa-biasa aja, kedepannya ini lebih banyak lancarnya, dan saya melihat sih ini lebih ke peningkatan ya, pokoknya gitu deh ya. Kemudian ini ada Prince of Sword, the High Priestess. Nah, ada the Magician, ada the High Priestess. Jadi kalian ini sebenarnya cukup intuitif gitu ya, bukan cuman punya power besar untuk memanifestasikan sesuatu, tapi kalau kalian mengandalkan intuisi kalian itu, kalian itu bisa membaca situasi yang bisa apa ya, cukup menyelamatkan kalian lah intinya. Jadi kalau kita mendengarkan intuisi, bisa jadi kita sebenarnya terbantu dengan intuisi itu, karena dari intuisi itu kita menangkap pesan-pesan ya yang perlu kita perhatikan untuk melangkah gitu. Jadi kalian orang yang intuitif, sosok the magician juga ya. Jadi kekuatan kalian tuh besar sih kalau yang terlihat di sini. Prince of Sword. Oke. Kalian ini akan dihadapkan, oh ya, oke. Ya, jadi gini. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan kalian itu akan ditunjukkan sebuah jalan ya. Jalan itu bisa mengubah hidup kalian gitu. Bukan salah kalian juga sih, mungkin sebelumnya jalan itu memang gak kelihatan, tetapi beberapa bulan ke depan atau beberapa langkah ke depan jalan itu tiba-tiba kelihatan ya. Ini divine timing, memang sebelumnya mungkin belum waktunya, tapi saat ini jalan itu atau beberapa bulan ke depan ini sudah waktunya jalan itu terlihat pada kalian gitu. Karena mungkin kalian juga sudah melalui fase tertentu gitu, jadi dianggap itu sudah lolos dan kalian berhak untuk melihat jalan tersebut ya. Dan jalan tersebut lah yang itu tadi bisa mengantarkan kalian pada kesuksesan yang lebih besar lagi ya. The Magician dan Six of Wands, the Four of Spring atau Four of Wands ya. Nah itu tadi ya, jadi kalian tuh di luar kelihatannya standar biasa aja, tapi kalian tuh sebenarnya orang yang kalau udah ingin sesuatu maka harus mengejar itu sampai dapat ya. Tekadnya besar, kelihatan ini Prince of Sword. Jadi kalian itu pantang mundur ya. Intuisi kalian juga tajam. Jadi kalau kalian meyakini hal itu akan terjadi, sebenarnya kemungkinan besar itu akan terjadi. Apalagi kalian juga bukan hanya percaya, tetapi juga mengusahakan hal itulah, merealisasikan hal itu. Unity. Ini sih lebih ke pernikahan. Ini banyak juga di sini yang mungkin mau menikah dalam kurang dari 1 tahun, mau menikah atau setidaknya kurang dari 1 tahun itu sudah punya kesepakatan. Oke ya. Iya, kalau sebelumnya ini kalian lagi enak-enaknya aja ke depan ini kalau saya lihat. Ini setelah, karena mungkin kalian sebelumnya juga sudah melalui fase yang berat ya, namanya juga hidup ya, Wheel of Fortune gitu. Ada kalanya kita apa namanya? Ada kalanya kita itu seperti mudah gitu, dimudahkan gitu. Tapi ada kalanya memang kita harus melalui yang namanya Ten of Wands, usaha besar, berat, seret gitu ya, kayak antara apa yang diusahakan dengan hasilnya itu kurang sebanding gitu. Ada kalanya seperti itu. Dan kalian sepertinya sudah melalui hal itu, sehingga ini yang saya lihat di sini semuanya bagus sih. Jadi hanya tinggal menikmati hasil ke depannya ini ya. Itu saja. Kalian juga orang yang tough, tangguh gitu ya. Kalian ini gini, kelihatannya mungkin sabar, diam, tetapi mematikan gitu ya.
Jadi sebenarnya berhati-hati kalau mau menyakiti kalian di sini ya. Karena itu tadi, di sini kelihatan kan strong ya. Di luar kelihatannya bersabar, diam. Cuman kalian itu toleransinya rendah sama orang yang main-main gitu loh. Main-mainnya itu nggak lucu, tapi main-mainnya itu bikin suasana jelek ya, negatif energinya. Nah, itu kalian bisa apa namanya? Kalian bisa bikin perhitungan sama orang itu tanpa kalian harus melakukan sesuatu secara fisik. Tapi ini ya, Scorpio itu juga ada yang mungkin agak agak menyeramkan gitu ya. Maksudnya ketika dia tersakiti banget gitu, ya ada orang yang maksudnya ya gitulah. Maksudnya menyakiti dia ya. Dan ya pokoknya intinya dia kalau merasa tersakiti, dia bisa melakukan sesuatu untuk membalas orang itu gitu. Dan balasannya itu kayak no kompromi gitu. Kayak nggak ada kompromi. Jadi dia bisa membalas dengan langsung pada poinnya dan mematikan gitu, kejam gitu. Ya itu sebenarnya representasi dari apa yang dia rasakan. Kalau apa yang dia lakukan pada orang tersebut itu kelihatan kejam, menyakitkan, itu yang sebenarnya dia rasakan. Ya sesakit itu juga yang dia rasakan dari sikap orang tersebut gitu. Mungkin ada yang seperti itu, jadi kelihatannya agak sadis. Sebenarnya mereka baik, cuman begitu disakiti, mereka tuh bisa lihat kok antara orang yang nggak sengaja menyakiti sama orang yang emang ceroboh gitu. Ceroboh memang nggak hati-hati menjaga perasaan orang itu, mereka bisa tahu. Mereka kan orang intuitif ya. Jadi hati-hatilah kalau mau bikin permainan yang nggak bermutu sama orang ini gitu, karena balasannya itu bisa sadis gitu. Oke. Jadi itu kalau yang saya lihat di sini sih, mereka tuh orangnya baik, hanya saja ya gitu, sensitif ya. Jadi kayak orang empat gitu loh. Apa ya, sensitivitas sih, pokoknya sensitif banget. Kalau energi negatif yang dikasih itu 10 atau 9,5 lah yang dia rasakan. Mungkin buat orang-orang yang tidak empat nggak harus sebesar itu yang dia rasakan gitu. Mungkin energi negatif yang dikirim 10, bisa jadi buat orang-orang yang bukan empat dia hanya merasakan 5, jadi mungkin dia slow, santai, mudah melupakan. Tapi buat orang empat, karena tingkat sensitifnya itu tinggi, maksudnya sensitif banget, 10 itu bisa benar-benar dia rasakan 10 atau 9,5. Itu kan jadi itu melukai mereka banget gitu. Jadi hati-hati aja gitu ya. Gitulah orangnya. Baik, cuman jangan macem-macem. Oke, ini komitmen pernikahan gitu deh. Dreams. Kalau yang saya lihat di sini mungkin ya sebagian dari kalian akhir-akhir ini suka intens dapet mimpi gitu. Mimpi yang kalian ingat saat kalian bangun ya, sampai beberapa hari, sampai beberapa hari itu kalian masih ingat, bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama mungkin kalian masih ingat mimpi itu ya. Jadi bisa jadi mimpi itu sebenarnya memberikan pesan buat kalian ya, kalau kalian sampai seingat itu. Apalagi ini ada High Priestess, kelihatan kalian orangnya intuitif. Jadi itu tadi ya, mungkin ada tanda-tanda yang bisa kalian perhatikan di mimpi itu gitu. Itu hanya tanda-tanda aja sih, bukan berarti benar-benar apa yang terjadi di mimpi itu harus terjadi di dunia nyata, enggak. Tapi bisa jadi lewat apa scene di mimpi itu ada pesan implisitnya gitu, untuk menjelaskan apa yang terjadi di dunia nyata gitulah intinya. The Mirror. Ya, ini gini, kalau buat kalian yang mau menikah atau mau berkomitmen, mungkin kalian agak ragu-ragu ya. Ragu-ragu maksudnya bener gak sih ini the one gitu, bener gak sih ini akan membawa kebahagiaan buat kalian. Bukan berarti kalian gak bahagia, kalian tuh sepertinya orangnya cukup independen gitu, jadi justru kalian bisa bahagia sendiri. Tetapi saat kalian berkomitmen sama orang gitu,
kan pertanyaannya apakah orang ini setidaknya bisa mempertahankan kebahagiaan itu atau justru malah merusak hidup kalian gitu, ya kan? Gitu. Bukan berarti butuh orang lain untuk membahagiakan, enggak, tapi buat apa kita dealing sama orang yang justru merusak kebahagiaan kita? Artinya kita justru jauh lebih bahagia saat sendiri, ya. Buat apa gitu berpasangan kayak gitu, ya kan pertanyaannya? Buat apa menjadikan orang itu pasangan gitulah maksudnya. Ya, jadi ini mungkin ada keraguan-raguan dalam diri kalian gitu. Dan mungkin tadi kan ada two of wands. Jadi bisa jadi beberapa bulan ke depan ini ada beberapa pilihan ya. Atau setidaknya ada 2 pilihan dan kalian itu benar-benar ragu mana Kak pilihan yang baik untuk jangka panjang gitu. Mana yang harus dipilih dan mana yang harus dikorbankan, karena mungkin kalian ingin melalui itu semua, cuman masalahnya di satu waktu ini harus memilih, tidak bisa semuanya harus bisa dilakukan dalam satu waktu itu gitu. Jadi memang harus memilih dan sepertinya pilihan itu agak berat gitu. Kalian mau semuanya, cuman ya situasi itu memang mengharuskan kalian pilih salah satu dulu gitu dan mengorbankan yang lain. Oke? Fertility ya, ini sih yang tadi saya lihat itu ada kehamilan, baby gitu ya. Jadi sebagian nanti ada yang menikah, punya anak gitu kan, sebagian lagi punya bayi ya. Bayi di sini nggak harus berarti bayi manusia gitu. Bayi di sini bisa jadi sebuah tanggung jawab ya, sebuah kesempatan besar tapi disertai tanggung jawab yang besar juga gitu. Itu sih. Nah, kalau di kartu time out ini lebih pada fase susah-susah kalian itu sepertinya akan berakhir dulu dan akan digantikan musim yang lain, musim semi gitu ya. Dimana itu adalah ini takdir kalian gitu. Memang itu takdir kalian, cuman untuk ke arah situ gitu, itu memang perjalanannya ya nggak segampang itu sih gitu ya untuk ke takdir kalian. Oke, itu saja dari Scorpio Sun Moon Rising ya. Jangan lupa like dan share. Ya, siapa tahu di luar sana juga ada yang perlu menonton ini atau ingin menonton ini atau terpanggil menonton ini. Oke? Jadi itu untuk Scorpio Sun Moon Rising, kalian akan menuju pada takdir kalian ya, takdir besar, membahagiakan ya. Tapi ya balik lagi, misalkan orang itu ditakdirkan untuk menjadi pemimpin yang besar gitu. Tapi kan untuk melalui ke arah situ kan gak segampang itu gitu. Maksudnya itu memang destininya dia seperti punya kontrak untuk menjadi sosok pemimpin besar itu gitu. Cuman bukan berarti dia enak-enakan lalu jadi pemimpin besar ya. Karena pasti walaupun itu takdirnya, semesta itu akan menggiring dia pada yang namanya bahasanya trial and apa ya? Tribulation mungkin ya. Jadi kayak ya walaupun itu adalah takdirnya gitu, kelihatannya cemerlang ya, indah gitu, besar gitu, cuman semesta itu pasti akan menggiring dia untuk melalui proses penempaan dulu gitu. Jadi dia nggak akan semudah itu menuju ke takdirnya gitu. Ya pasti ada hal-hal yang dikirimkan semesta untuk semacam membuat dia lebih kuat lagi, lebih tangguh, karena memang itulah yang dia butuhkan untuk memegang takdirnya ya, menjadi seorang pemimpin itu pasti dia butuh yang namanya tangguh gitu. Jadi untuk memegang takdir dia itu ya kan butuh yang namanya kekuatan besar ya. Sebelum menuju ke situ jadi sudah dipersiapkan, semesta akan mengirimkan hal-hal yang bisa menempa agar lebih stronger gitu ya. What doesn't kill you makes you stronger gitu. Apa sih gitulah ya. Jadi mungkin kayak lagu gitu lah. Jadi ya ya gitu. Hal-hal itu ya yang tidak enak itu, menyakitkan itu justru membuat kalian kuat gitu. Tidak membunuh kalian tapi menguatkan kalian lagi. Mungkin kayak vaksin kali ya. Karena vaksin itu kan sebenarnya memasukkan antigen gitu ya. Jadi yang dimasukkan itu sebenarnya bibit penyakit gitu.
bibit penyakit, sumber penyakitnya gitu, entah itu virus gitu ya, tapi yang sudah dilemahkan atau dimatikan gitu. Jadi sebenarnya aman, fungsinya untuk menstimulus kekebalan spesifik individu gitu. Jadi itu tidak membunuh tapi membuat mereka lebih kuat karena mereka menyimpan antibodi yang spesifik ya dari vaksin itu. Vaksin itu sebagai stimulus, maksudnya stimulan ya. Oke, itu saja dari Sun Moon Rising Scorpio. Jangan lupa like dan share ya. Oke, good luck. Iya, ini sih udah senang-senang kok Scorpio, oke? Jadi ya relax dan silahkan tunggu selebrasinya gitu ya.